Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah. Kali ini kita coba outdoor ya. Kita ngobrol di salah satu tempat, salah satu proyek dari PT Syariah Greenland. Ini Syariah Islamic Highland, daerah Lembang. Ya, kita nanti juga akan berkeliling. Tapi sekarang kita coba ngobrol-ngobrol dulu sambil menikmati ayunan yang ya lumayan nih, enakan. Teman-teman, jika kemarin kita berbincang di video sebelumnya, mungkin Anda sudah menyimak terkait mindset investasi. Izinkan saya bercerita kali ini, biar karena suasana juga sangat santai ya. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan pengalaman saya kaitan dengan bisnis dan investasi. Kalau lihat perumahan-perumahan di sini, banyak sekali yang mindsetnya nampaknya udah lurus nih. Ya, mindsetnya adalah investasi, sekaligus juga dihuni juga sekali-sekali dihuni, tapi bisa jadi untuk sekalian investasi. Ya, memang tahapannya untuk perumahan-perumahan di sini ini luar biasa. Sudah mindset investasinya insya Allah sudah lurus. Karena juga sebelum masuk beli di perumahan ini, biasanya konsumen itu memang brainstorming, ngobrol dan sebagainya, sehingga kita diarahkanlah untuk kemudian mindset investasinya lurus dulu, sehingga mau beli di sini dengan harga yang insya Allah pas untuk dan dijual kembali nanti di kemudian hari atau disewakan dan sebagainya menjadi aset-aset investasi. Baik teman-teman, dulu ketika saya mencoba awal-awal berbisnis, tentu semua orang ingin segala bisnis dicoba. Namun jangan lupa, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah benar-benar bagaimana kita mencari ilmu bisnis itu sendiri. Tapi jangan sampai kita juga lupa mempraktekannya, ya. Ada yang orang kemudian semangat untuk mencari ilmu bisnis tapi nggak mau sambil diterapkan, tidak mau sambil dicobakan, gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, sudah deh jalan dulu saja, gitu ya, jalan dulu saja, gitu. Sampai ilmunya nggak ketemu-ketemu sambil jalan, rugi terus dan sebagainya. Nah, saya dulu teman-teman pernah juga mengalami perjalanan bisnis dan investasi. Yang pertama, dulu saya pernah setelah menjadi seorang penyiar radio zaman dulu ya, 10 tahunan yang lalu, saya juga pernah memiliki satu bisnis, yakni bisnis advertising atau periklanan. Lebih tepatnya sih jasa periklanan. Saya kemudian punya klien dari berbagai kota besar, terutama dari Jakarta. Saya iklankan di semua semua radio, semua TV di seluruh Indonesia, gitu ya. Sambil juga saya cari-cari pengalaman. Kemudian juga dari sisi bisnis ya, itu pengalaman saya pernah punya advertising, dan Masya Allah untuk ukuran umur anak muda umur 20-an, kemudian waktu itu saya pendapatan sudah sampai 2 digit, saya kira udah lumayan banget ya dari bisnis advertising itu. Namun ada kendala tuh di situ. Kendalanya adalah, kok yang saya iklankan ini, produk-produk yang saya iklankan, klien-klien yang saya iklankan cenderung kemudian produknya kadang punten dalam tanda kutip tipu-tipu. Tidak sesuai yang dijanjikan, produknya tidak sesuai yang diiklankan, gitu ya. Kemudian juga banyak produk yang Masya Allah ya, ini membuat saya juga semakin berpikir ulang, apakah ini bisnis yang baik atau tidak bagi saya. Produknya ini misalnya produk punten, umroh, katakanlah seperti itu, ya. Yang kebetulan yang saya pegang ini umrohnya ini harganya murah, gitu ya. Kemudian kadang nggak masuk akal harganya, tapi laku banget, gitu ya. Misalnya di suatu kota diiklankan satu travel umroh, program umroh, gitu ya, yang harganya cuma belasan juta, ya, atau umroh dengan skema pembayaran tertentu dan sebagainya. Saya iklankan tuh, bahkan saya bantu untuk promosikan sebagai talk showernya, sebagai saya juru iklannya. Alhasil sukses iklannya, bisa menggait 1000 jamaah. 500 jamaah. Namun sayang sekali pada waktu itu saya mengalami kekecewaan yang sangat berat, walaupun kekecewaan saya tidak
tidak seperti kekecewaan para jamaah yang tidak bisa berangkat misalnya, gitu ya. Kemudian itu ya produknya bodong, umrohnya bodong lah, katakanlah seperti itu. Banyak lagi produk-produk yang lainnya ketika saya berada di bisnis advertising ya, seperti itu. Dan akhirnya terus berpikir, oh sebenarnya apa sih yang menyebabkan kemudian bisnis ini kok ketika kita semakin dalam, semakin banyak uang kok malah semakin kurang nyaman gitu ya. Ternyata akhirnya saya berpikir, sampai di situ saya berpikir bahwa wah, ini kalau saya menjadi syariat orang wasilah ya, orang untuk kemudian tertipu ya, orang kemudian kecewa, mendoakan yang jelek-jelek, wah saya ini kemudian bahaya dong bagi saya dan keluarga, takut didoain juga ya, didoain jelek lah dan sebagainya. Walaupun insya Allah secara akad, secara fikih muamalahnya lah ya, saya hanya sebagai jasa advertising, saya tidak bertanggung jawab kaitan dengan produk itu benar atau tidak setelah itu gitu ya, karena saya cuma masukin iklan ke radio, ke TV seluruh Indonesia. Tapi bagi saya, wah ini evaluasi banget, evaluasi sekali. Karena kenapa? Wah, karena produk ini harus saya pertanggungjawabkan, apa yang saya iklankan, apa yang saya sampaikan, saya tawarkan ini harus produk yang benar. Maka dari itu saya tinggalkan di berapa tahun yang lalu lah, sekitar 5-6 tahun yang lalu saya tinggalkan bisnis advertising saya, karena kembali lagi, produknya ini sulit menemukan produk-produk yang bisa saya pertanggungjawabkan. Ini dia yang satu poin yang menurut saya ketika kita belajar bisnis, ketika kita belajar mencoba bisnis gitu ya, yang penting itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita mau tawarkan. Di fase yang selanjutnya, kemudian saya mencari bisnis apa yang kemudian bisa saya pertanggungjawabkan, tapi juga secara prospek bisnisnya besar. Maka dari situ saya kemudian masuk ke satu bisnis yang menurut saya pada waktu itu adalah salah satu stepping stone selanjutnya gitu ya. Ini adalah batu pijakan saya selanjutnya. Saya coba masuk ke dunia properti pada waktu itu. Sekitar 4 tahun yang lalu saya switch dunia bisnis saya ke bisnis properti. Saya mencari bisnis properti atau satu perusahaan properti yang keren, yang bisa dipertanggungjawabkan produknya, bisa ya sudah proven banget, sudah bisa mendelivery produknya gitu ya. Dan yang jelas saya bisa masuk ke dalamnya untuk belajar. Seperti itu. Dan di 2016 saya masuk ke satu perusahaan properti syariah ya, yakni PT Syariah Greenland. Kenapa saya memilih yang syariah? Ya jelas, karena di bisnis saya sebelumnya yang masalahnya itu adalah bagaimana setiap orang, setiap pebisnis yang memiliki produk, kalau dia memegang ilmu-ilmu syariah, tentu sangat minim sekali kemungkinan mereka kemudian melakukan sebuah kecurangan, pembodohan, kebohongan ya terkait produk dan sebagainya. Maka udah deh, saya juga muslim, saya juga sudah mulai ngaji pada waktu itu, berguru ke beberapa guru yang insya Allah sangat concern terkait syariah. Maka yang saya cari adalah sebuah perusahaan yang udah proven, yang sudah terbukti dan besar gitu ya, dan saya bisa belajar di situ. Akhirnya saya masuk ke properti syariah di 2016. Dari situlah saya menemukan satu lagi akhirnya. Ternyata satu poin tambahan di video kali ini kali ya. Satu poinnya adalah ketika saya masuk di properti syariah, bayangan saya adalah wah deh, saya mau belajar properti ya, bagaimana membangun, tekniknya bagaimana, kemudian menjualkan itu seperti apa dan keuntungannya seperti apa. Ternyata dunia properti itu bagi saya itu sangat-sangat luas sekali akhirnya. Karena kenapa? Dunia properti mengantarkan saya kepada dunia yang lebih besar lagi menurut saya ya, yang kemudian banyak sekali akhirnya PR yang harus saya lakukan lagi. Karena wah, tidak sembarangan kita bisa berbisnis properti. Karena di bisnis properti itu sangat erat kaitannya dengan bisnis atau dengan bab investasi. Wah, ketika sudah bicara terkait investasi, wah itu luas sekali. Yang kemarin ya di video-video sebelumnya saya jelaskan, ternyata ilmu terkait investasi ya, ilmu terkait bagaimana pengelolaan harta itu luas banget. Dan
bisnis properti atau bisnis apapun, ternyata itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari pengelolaan harta atau investasi itu sendiri. Gitu ya. Akhirnya sampailah saya di titik, wah ternyata saya harus concern juga nih terkait masalah pengelolaan harta yang akhirnya kalau kita biasa kenal dengan bahasa investasinya. Properti salah satu bentuk investasi yang menurut saya itu luar biasa bagus ya, dan memang dari zaman dulu setiap peradaban properti itu memang jadi bab investasi, betul ya. Sampai saat ini juga. Tapi bukan berarti produk-produk yang lain tidak bisa kita bahas sisi investasinya. Hanya saja karena saya berada di dunia masuknya melalui properti, di situ saya kemudian lebih mendalam lagi kaitan dengan investasi, maka akhirnya saya concern ya untuk kemudian lebih mengolah lagi, lebih bisa belajar lagi di 4 tahun yang lalu itu kaitan dengan investasi. Maka teman-teman kalau ingin tanya terkait investasi yang bodong, investasi yang baik, investasi yang cepat, investasi yang lambat, insya Allah saya tahu. Nanti saya akan sharing kepada Anda ya. Dan saya juga mengalami di fase-fase sebelumnya juga sebenarnya saya pernah berinvestasi, kemudian investasinya bodong, uang saya ratusan juta menghilang ya, dan saya harus ganti dan sebagainya itu sudah saya alami. Sampai di titik insya Allah sampai saat ini saya di dunia properti, aset saya lumayan juga, kemudian juga memainkan aset itu agar menjadi sebuah bola salju yang jauh lebih besar, berkembang lagi. Maka teman-teman insya Allah kita akan banyak sharing terkait bab investasi itu di video-video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini menjadikan semangat juga bagi saya pribadi untuk bisa lebih nge-share lagi dan belajar lagi lebih dahsyat. Pun juga mengajak teman-teman untuk sama-sama yuk kita belajar investasi, plus juga yang ingin belajar bisnis. Karena bisnis dan investasi tidak bisa dipisahkan layaknya properti dan investasi. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.